Ya, selamat datang. Ini untuk instalasinya, instalasi inverter, instalasi PLTS floating output AC output isolation power anti periksa. Jadi ada beberapa tipe inverter baik high frequency atau low frequency yang outputnya itu sudah isolated dan non isolated. Bedanya yang sudah isolated, netral dari PLN tidak dikopel menjadi satu ke netral inverter. Nah, netral dari PLN tidak menjadi satu netral inverter selamanya. Setelah saya coba, lebih baik seperti itu karena sistemnya akan lebih terlepas dari instalasi PLN, lebih mandiri, lebih tahan terhadap gangguan dari luar, jadi berdiri sendiri untuk pembangkitnya. Dan keuntungannya, KWH meter tidak akan menjadi error terkadang. Kalau misalkan ada arus yang menembak atau yang kembali ke KWH meter dari efek dari netral inverter yang tersambung, ini akan mengakibatkan periksa karena KWH meter PLN bisa mendeteksi arus minus yang masuk terdeteksi sebagai kebocoran listrik. Nah, kita bayangkan dulu netral PLN, dia kan netralnya ke ground, ke tanah, ke pembumian. Nah, ini digabung dengan netral inverter, walaupun inverter tidak ada netralnya. Ini digabung dengan salah satu output inverter yang digunakan sebagai netral, maka sama saja dengan menyambung terus-menerus kabel netral ke netral PLN, sedangkan sistem kontaktor harusnya ini diputus ketika sudah berpindah. Nah, seperti itu kan akan menjadi masalah untuk instalasi. Jadi di sini lebih baik dipisah. Juga aman untuk dipegang kedua-duanya. Dipegang kedua-duanya tidak akan nyetrum. Output ini dipegang tidak akan nyetrum karena tidak ada pembumian ke tanah yang bisa membuat tangan kesetrum. Biasanya ini digunakan isolated di rumah sakit atau di peralatan medis yang sensitif terhadap tegangan, dan juga untuk keamanan pasien. Jadi tidak ada pembumian untuk inverter. Tapi pembumian juga bisa dipasang untuk opsional aja. Misalkan untuk menyuplai lampu-lampu LED, yang kadang lampu LED itu kok nyala redup karena ada, walaupun sudah dimatikan masih ada kedip-kedip nyalanya dan butuh ground di instalasi. Ya, kita pasang ground untuk meredam kelembapan pada tembok rumah. Nah, jadi tembok rumah bisa mengantarkan listrik yang mengakibatkan LED itu nyala-nyala redup. Tapi lebih baik tidak perlu untuk itu kita gunakan lampu LED yang bagus, nanti udah padam. Rekomendasi saya tidak perlu pembumian, karena ada yang jual trafo isolation khusus untuk menyuplai beban biar aman. Nah, itu kan sudah ada yang buat trafo isolation. Jadi output 220 ini nanti PLN masuk trafo, kemudian baru masuk rumah untuk terisolasi dari PLN. Nah, ini inverternya sudah ada fungsi itu. Kekurangannya hanya di sistem inverternya itu sendiri, kalau dia tidak mempunyai ground yang kopel. Jadi inverternya ini kalau sistem charging PLN-nya tidak bisa menggunakan satu trafo yang dipakai inverter itu sendiri. Kalau inverter kebanyakan dia netralnya dikopel, mempunyai keuntungan PLN bisa mengisi baterai ke inverter dengan hanya 1-2 trafo. Jadi sistemnya seperti ini. Bagian sini adalah MOSFET ke peak inverter, kemudian ini
outputnya ke beban rumah 220 line dan netral. Kemudian ada masukan PLN sedikit berapa kumparan untuk menaikkan tegangan ini, dan sisanya menuju ke baterai untuk mengisi baterai. Nah, jadi PLN-nya masuk, inverter juga akan mengeluarkan output keluar. PLN-nya membantu 220 output, juga sisanya akan mengisi ke baterai. Kenapa nggak tabrakan? Karena fasenya sudah sama, fasenya PLN dengan fase inverter. Inverter sudah menyesuaikan fasanya, tinggal mengatur besar kecilnya amplitudo untuk mengisi baterai. Kemudian netralnya mana yang dikoppel? Ini bagian netral PLN dan inverter, dia jadi satu untuk bisa menggunakan charging dan outputnya bersamaan. Itu keuntungan untuk produksi inverter dengan charger 1 trafo, tapi mempunyai kekurangan, netralnya dia dikoppel. Jadi di sini chargernya saya gunakan charger yang modular, yang terpisah dari inverter di dalam untuk mengisi baterai. Keuntungannya juga ada, walaupun itu menambah biaya, jadi bisa menggunakan daya yang jauh lebih besar daripada trafo. Trafonya 5000, ngecasnya bisa di atas 5000. Tentunya harganya akan lebih mahal untuk charging tambahan. Itu untuk bagian AC input output. Kemudian ini groundingnya kita belum memperhatikan grounding. Jadi ini grounding PLN. Kita punya juga grounding arrestor. Nah, grounding arrestor PV di sini dihubungkan plus minus PV. Grup 1 ada arrestornya sendiri, grup 2 juga ada arrestor sendiri karena inverternya mempunyai 2 MPPT di dalam, 2 grup MPPT. Ini dipasang dekat panel surya atau distributor box, combiner box, jadi nggak dekat dengan inverter. Jadi di ground sendiri, kalau ada petir nanti dia langsung turun ke sini ke ground. Jadi fungsi arrestor ini saklar ini, saklarnya aktif ketika ada tegangan berlebih dari petir, kemudian plusnya ini akan dihubungkan ke negatif ground tanah, juga negatifnya juga. Terus karena ini ada konstruksi baja ringan untuk yang cukup banyak, dia menyerap petir juga, ini langsung juga digroundkan ke tanah juga. Nah, jadi satu dengan arrestor. Untuk ground arrestor pakai tembaga sekitar 2 meter, 1,5 meter. Kemudian jarak dari, kalau pakai ground inverter diberi jarak dari ground PLN dengan inverter dikasih jarak supaya nggak nyetrum. Ini pembumian sendiri boleh lebih bagus, pembumian juga boleh bagus, tapi jangan dekat dengan ground PLN, nanti nyetrum. Nanti kalau sudah di ground kan di sini, yang ini dipegang pasti akan nyetrum, yang netral dipegang nggak akan nyetrum, ya seperti PLN biasanya. Jadi lebih stabil untuk lampu-lampu LED di rumah, dia lebih padam, nggak ada nyala-nyala dikit. Ukurannya ohmnya juga diukur juga, resistensinya sekitar di bawah 5 ohm, di bawah 1 ohm itu bagus. Cara mengukurnya, cara mengukur dari grounding ada alatnya khusus itu. Jadi untuk mengukur grounding pada inverter seperti ini ada alatnya, grounding meter biasanya. Jadi yang ini yang ditancapkan ke tanah, yang akan diukur yang hijau. Terus buat lagi tancapan ke tanah sekitar 5 meter, terus yang satunya 10 meter terhadap tembaga yang digroundkan. Nanti di sini
di bawah 5 ohm bagus, di bawah 1 ohm sempurna, di bawah 1 ohm. Nah ini 0,99. Nah kemudian untuk MCB tambahan kenapa di sini tidak ada, karena sudah ada di unitnya di depan ini, bagian depan. Untuk PLN nya udah ada MCB sendiri di dalam box, di luar. Kemudian outputnya juga udah ada MCB nya, tidak perlu tambahan, MCB utama. Kemudian panel surya juga udah ada MCB nya dua grup, jadi tidak perlu lagi MCB tambahan. Baterainya juga udah ada, ini MCB nya di sini. Ya kita masuk ke akhir video, kesimpulan. Jadi ketika memasang PLN diputus, outputnya ini udah rumah, masuk ke inverter, terus kembali lagi ke rumah. Ini opsional, ada cam starter namanya, untuk bypass PLN kalau ada maintenance dari inverter. Nah seperti ini kabel PLN yang menuju instalasi tengah, ini dari inverter. Kalau ini tuasnya ke atas, tengah terhubung ke atas, dua-duanya. Kalau ini ke bawah, tengah ke bawah, jadi tidak akan tabrakan. Terus setelah memasang itu, kita pastikan grounding panel surya udah terpasang. Jadi ada grounding, AC grounding ini opsional. Kalau full instalasi seperti ini, salah satu AC kabel inverter di groundkan seperti PLN, tapi harus terpisah groundnya dan diberi jarak tidak terlalu dekat dengan ground PLN. Nah, netral inverter anggap ini yang netral, di groundkan. Ini yang netral sebelah ini, di groundkan. Tapi kalau mau instalasi spot aja, ruangan tertentu untuk isolasi, tidak perlu digroundkan, supaya tidak akan nyetrum keduanya, kepegang nggak akan nyetrum. Terus peralatan yang khusus untuk diisolasikan dia aman. Untuk peralatan medikal, peralatan sensitif tekanan, ruangan yang mau dibuat safety, itu pembangkitnya tersendiri, tidak terganggu oleh tegangan PLN, lebih tahan, performanya lebih bagus. Digroundkan juga akan bagus, tapi groundnya dipisah dari ground PLN. Terus ada ground DC grounding untuk arrestor. Ini ada 2 grup PV ke arrestor. Kemudian konstruksi baja ringannya, arrestornya menggunakan 400 volt, lebih mudah untuk langsung nge-ground ke tanah kalau ada tegangan lebih dari 400. Ini khusus untuk PV 400an. Terus baja ringan konstruksinya digroundkan langsung. Terus DC push ground box ini tidak perlu juga, jadi box inverter dan box rak baterai dijadikan satu untuk masuk ground ke tanah. Itu bagus, jadi nggak ada listrik yang statis di dalam konstruksi itu. Tapi ada minusnya juga, nanti ada kebocoran masuk juga nih ke DC nya. Jadi nggak perlu, ini nggak perlu dipasang DC push, nggak perlu, karena bukan mesin ATM yang terlalu mudah ngeblank. Ini SPWM nya udah diganti yang kemarin, yang versi ATEK, AT Mega EG. Jadi kena interferensi berapapun, MOSFET nya tetap running, tak perlu bloknya digroundkan stabil seperti pasang mesin yang sensitif, karena ada RAM, CPU, ada ROM, flash memory. Nah itu kan rawan sekali terhadap listrik statik.
Ya kalau tidak repot diturunkan juga boxnya sama rak baterai, kalau pasang tancap sendiri buat lagi jadi gearnya 3, tapi perlu tidak perlu itu. Oke, yang dulu untuk pemasangan PLTS rumahan, tas rumahan kapasitas 5.000 ke atas, 5.000 ke atas, 5.000 ke bawah juga. Oke, sekian, terima kasih.